Jadi supaya kalian dapatkan yang lebih baik dan sebagai tambahan amal baik kalian di atas. Amin. Menginginkan bantuan dari kami atau juga dari kami. Kemudian berikutnya, setelah itu sedikit koreksi dari apa yang telah kita dapatkan sepanjang tahun ini. Kita sudah menempuh dua semester, dan kita juga tahu apa yang telah kita dapatkan dari tambahan ilmu yang telah kita pelajari di sini. Dari mulai pelajaran inti mustalah hadis, kemudian tempat prakteknya itu di Nailul Awtar itu sendiri. Barangkali kita sudah bisa mengoreksi di mana kekurangan kita itu. Dari kekurangan yang paling sangat disayangkan biasanya itu dalam masalah membaca itu masih repot. Itu ya. Iya. Padahal ilmu alat itu banyak. Kalau kita mau memahami Nailul Awtar di situ, disitulah tempat praktek semua ilmu-ilmu usul. Dan usul yang pertama harusnya kita itu sudah mampu membedakan mana mubtada dan mana khabar, fa'il dan maf'ulnya juga kadang bingung. Untuk mudhari'nya kadang juga tidak tahu. Barangkali untuk hiburan ini di antara kita ada yang menyempatkan diri untuk melengkapi kekurangan-kekurangan tersebut. Amin. Jangan terlalu tertipu dengan hasil dari iktibar. Karena seandainya itu hasilnya bagus dan nanti kita juga bisa mengajar dengan hasil yang bagus tersebut, itu nanti apabila hanya itu yang kita dapatkan, maka tatkala kita mengajar, apa yang bisa kita berikan? Bisa jadi kalau kita bisa mengajar di tempat yang bagus juga, di sana kita cuma hanya sebagai formalitas saja karena dia memiliki gelar, akhirnya dia punya tempat yang bagus. Di tengah-tengah mengajar pun, kalau yang diajar itu belum memiliki dasar, maka kalian tidak akan bisa memberikan faedah yang banyak. Kalau yang diajar itu sudah memiliki dasar misalkan, itu akan diremehkan biasanya. Itulah orang-orang yang biasanya tertipu dengan nilai itu. Kemudian yang kedua, untuk supaya pikiran kita itu satu gitu, ij'al himamukum hamman wahidan, supaya cita-cita kita itu hanya satu aja. Sebagai contoh misalkan, tatkala kita itu memiliki banyak tempat-tempat yang menyenangkan, kita bisa duduk di kelas, bisa bercanda, kita senang juga waktu belajar dan bisa. Kemudian kita juga punya majelis yang lain, majelis nongkrong juga bisa senang, atau majelis di depan laptop kita, itu juga menyenangkan. Tatkala orang punya banyak pilihan tempat-tempat yang menyenangkan tersebut, kemudian dia mengalami kesulitan dalam masalah belajar, biasanya dia akan mencari pelarian mana yang bisa membuat dia senang. Tapi tatkala dia menyatukan himmahnya itu cuma satu, maka dia susah dan senang hanya untuk belajar itu. Jadi tatkala dia mengalami kesulitan, itu dia harus usahakan supaya bisa, sehingga dia bisa sungguh-sungguh di situ. Kemudian itu aja sudah 5 menit mungkin. Hamdan kita ngitung jam terus. Barangkali. Kemudian yang selanjutnya, setelah kita itu menjadikan himmah kita itu cuma satu, maka kita bisa mentarkis pikiran kita, tidak kemana-mana. Pikiran nikah pun akan tertutupi. Kalau nggak salah, Anda pernah mendengar perkataan Imam Nawawi itu, "Lau tadzakkartu latazawwajtu," gitu kayaknya. Mungkin ada yang tahu perkataan itu benar atau tidak. Tapi yang penting, marilah kita selesaikan marhalah itu demi marhalah dengan sebaik-baiknya. Gak apa-apa tujuan nikah bagi Hamdan dan cerita panjang lebar bagaimana planning dia nanti gitu kan. Kita doakan aja. Amin. Semoga itu bisa menyusul. Amin.
akan tetapi tatkala dia mau bersabar sampai umur 25 atau 23, tambah 3 tahun lagi apakah tidak mampu pada selama itu dia tidak bersabar. Hadir? Hadir? Kemudian tentang khauf minal mustaqbal itu, khawatir mau kemana setelah ini, kemudian cari-cari pengumuman di sana depan kantor itu di mana roteknya yang paling gede seperti itu. Anda juga memiliki teman yang dia juga sebagai dosen juga di salah satu perguruan tinggi salafi lagi gitu kan, murni sedikit, itu pun juga tidak mengatasi masalah. Dia ngomong, kamu tak percaya, tanya aja Ustaz tadi kan bagi berapa gajinya di sini, tidak cukup juga. Tapi tatkala kita berjuang untuk agama ini, apakah kita lupa dengan apa yang Allah janjikan, intan surullaha yang suruhkum sabit aqdamakum. Kita percaya dengan janji itu. Kita lihat karya-karya besar ulama dan bagaimana perjuangan mereka dalam kitab Rihlah Talabil Hadis ya, Talabil Hadis itu. Siapa yang menjamin mereka itu setelah itu dapat pekerjaan yang terus mengalir gajinya? Tidak ada. Bahkan mereka harus mengorbankan apa yang mereka punya. Akan tapi dengan perjuangan itulah nama mereka sampai sekarang kita kenal. Bukankah di zaman-zaman mereka juga ada para muluk, para pengusaha? Akan tapi mana di antara mereka yang kita tahu telah berakhir semua perjalanan mereka. Dan mereka pun juga tidak terhinakan. Kalau mungkin kalian ingat bagaimana kisah Abu Kilabah, beliau sampai dikejar-kejar untuk menerima jabatan sebagai qadhi, tetapi beliau menolak itu semua karena beliau mengetahui bagaimana dia tatkala menerima, barangkali beliau tidak mampu untuk menjaga agama ini. Beliau memilih kesederhanaan tersebut.